Kehidupan Gen Halilintar memang selalu jadi sorotan publik dan netizen. Tapi belakangan, popularitas YouTuber Atta Halilintar, si sulung dari 11 bersaudara, seolah tersaingi oleh skandal poligami sang ayah, Halilintar Anovial Asmit. Belum usai kasus hukum Halilintar dengan mantan istri keduanya, Happy Haryadi, sekarang muncul wanita Malaysia berinisial YI yang mengaku pernah menjadi istri ketiga Halilintar. YI mengaku dinikahi Halilintar pada Februari 2003, tapi belum jelas apakah pernikahan itu tercatat secara resmi atau hanya dilakukan secara siri. Kami menghimbau kepada seluruh pihak, baik pihak yang kelihatan dan makhluk gaib pun, agar berhenti untuk mencari atau membuat berita buruk terkait yang menyerang klien kami. Cari anaknya dari istri yang lain ini kan sebab masih ada hidup anaknya. Gitu. Kalau memang dia niatnya mau mengekspos 11 anaknya dari istri pertama, supaya tidak ada konflik seperti sekarang. Jika YI memang benar dinikahi pada Februari 2003, artinya saat itu Halilintar punya istri 3. Hanya saja usai dinikahi Halilintar, YI dan pengusaha berdarah Minang itu tinggal terpisah. 7 bulan kemudian, tepatnya September 2003, YI baru dijemput Halilintar dan diboyong ke Indonesia. Ia mengaku sempat tinggal bersama Lenggo Geni Faruk dan Happy Haryadi, istri pertama dan kedua. Tak heran YI tahu saat Happy melahirkan anak pertamanya pada November 2003. Tapi yang bikin miris, seperti halnya Happy, sebagai istri muda, YI merasa diperlakukan tak adil oleh Halilintar dan Lenggo Geni. Namun jangankan pengakuan YI yang belum jelas buktinya itu. Pengakuan Happy Haryadi saja yang merasa diperlakukan tak selayaknya istri saat masih bersama Halilintar sempat dibantah oleh kubu Halilintar. Kalau saya nggak, cuma kalau biologik sih mas, kalau dinikahnya di ART sih mas, kayaknya nggak hampir 4 tahun lah mas, langsung sebulan saya langsung lah itu, ya kan? Saya rasa logikanya itu, cuman hingga pada saat ini klien memang, ya kalau memang ingin bertemu ya. Bu, ada kabar juga, mohon maaf Bu, katanya Ibu mendapat perlakuan kurang baik dari istrinya yang sekarang nih Bu. Iya. Bener itu Bu ya? Iya. Emang Ibu sempat Itu biarlah jadi rahasia saya. Karena tidak ada usaha untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada saya. Iya, betul, iya. Dan saya ingin mengklarifikasi yang dia mengatakan saya meninggalkan dia ketika jatuh miskin. Sebenarnya dari awal menikah, keadilan itu tidak ada kepada saya. Sampai saya meminta untuk bercerai. Jadi sebenarnya siapa yang meninggalkan siapa? Dia yang sebenarnya meninggalkan saya. Tapi apapun pengakuan baru YI, jika perempuan ini masih bersembunyi di balik tirai maya, seperti sosok Umi Afif yang sempat mengungkap isu poligami Happy Haryadi dengan Halilintar, kubu pengacara Halilintar memilih tak mau menggubris. Kecuali sosok YI muncul ke hadapannya, atau dengan senang hati datang langsung ke kediaman Halilintar jika benar mengaku pernah menjadi istri sah atau merasa dirugikan oleh keluarga Halilintar. Karena kami berpikir bahwa kalau memang manusia yang memang ada makhluk wujud nyatanya, pasti dia akan hadir dengan sebagaimana mestinya. Hingga pada saat ini, domisili serta asal-usul dari klien tidak pernah berubah. Poin dari omongan kami adalah, tidak berubah domisili tersebut membuka pintu untuk bagi siapa saja yang merasa dirugikan untuk hadir bertemu musyawarah. Ya, berusaha menghubungi setelah kita buat urusan, tapi itu pun tidak didatengin. Seharusnya kan dia datang, peluk anaknya, tapi ini tidak. Jika pernikahan kedua Halilintar dengan Happy Haryadi dianugerahi satu anak yang kini berusia 17 tahun, pernikahan ketiga Halilintar dengan YI belum jelas apakah dikaruniai keturunan atau tidak. YI hanya mengungkapkan ia pernah menikah dengan dedengkot Gen Halilintar itu. Tapi apapun cerita YI, jika ia tak muncul ke publik, justru hanya akan menguatkan adanya dugaan cari panggung seperti yang sempat disindir kubu Halilintar. Ini udah 17 tahun dilaporin penelantaran. Yang mana yang telantar? Mak yang telantar, anak yang telantar? Sama sekali enggak. Saya hanya ingin anak saya mendapatkan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anaknya, itu saja. Itu masalah materi jauh lah, saya nggak memikirkan ke sana. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Jadi artinya tanggung jawab keluarga itu tidak hanya urusan di dunia. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Artinya di sini tanggung jawab anak itu melekat kepada si ayah dari siksa api neraka. Mudah-mudahan nanti beliau bisa tersadarkan dengan ayat Al-Quran yang kami sampaikan barusan. Kembali digoyang isu poligami, hingga kini Halilintar seolah alergi muncul di depan awak media. Happy yang melaporkan Halilintar atas dugaan diskriminasi dan penelantaran anak juga kesal lantaran mantan suaminya itu bergeming dari persembunyiannya. Sejak dilaporkan Happy pada Oktober lalu, melalui asistennya, Halilintar memang mengirimkan uang nafkah untuk putrinya. Hanya saja sampai saat ini ia belum tergerak untuk menemui darah dagingnya sendiri. Sejak cerai dari Halilintar pada 2006 silam, Happy dan putrinya yang kini berusia 17 tahun tak pernah bertemu dengan Halilintar. Dalam buku Gen Halilintar, My Family, My Team, Halilintar juga terkesan tak mengakui putri yang lahir dari rahim Happy sebagai anak kandungnya. Itulah yang menjadi pangkal perseteruan panas antara Happy versus Halilintar dan Lenggogeni. Memperjuangkan hak anak saya, sebab tidak ada istilah mantan anak. Ya. Apa aja Bu mungkin? Ya, sebab dalam agama kan sudah jelas sebenarnya anak perempuan itu menjadi tanggungan ayahnya dari lahir sampai dia berkeluarga. Ya, kalau dia paham agama seharusnya dia menjalankan itu. Nah, setelah ini nanti tentu nanti ada yang menjadi tersangka setelah proses penyidikan ini. Dengan tegas, saya telah memberikan pandangan hukum kepada klien juga bahwa kasus anak dan cerai itu tidak dapat dipublikasikan demi hukum. Jadi kalau ada orang yang mempublikasikan, ya mungkin kami anggap itu khilafan semata. Meski sang ayah terkesan tak perhatian pada anak dari hasil pernikahan keduanya, Atta Halilintar mengaku pernah menjenguk adik sambungnya. Fakta itu diungkapkan oleh Happy beberapa waktu lalu. Setelah ayahnya tersandung kasus hukum akibat poligami di masa lalu, Atta seolah ingin menebus kesalahan sang ayah dengan memberikan perhatian pada adik seayahnya itu. Kalau dia ibaratkan anak itu hilang, istilahnya seperti itulah. Udah tahu anak itu posisi di sini, harusnya dia sendiri yang datang. Ini malah asistennya yang datang. Orang lain? Orang lain yang datang. Dari bapaknya? Iya, iya. Kemarin aja waktu yang anak saya pondokkan di Subang, dia datang. Si Atta. Artinya Atta tahu kalau dia punya adik sambung. Mereka semua mengakui sebenarnya, tapi karena tidak ada usaha untuk menjelaskan sebenarnya secara publik ya, kalau mereka ada saudara lagi dari ibu yang lain.